kondisi alam Jazirah Arab. Kata Arab diartikan sebagai padang pasir. Wilayah Arab terdiri atas padang pasir yang luas dan juga gersang. Arab sering disebut dengan Jazirah Arab karena wilayahnya yang berupa semenanjung padang pasir yang sangat luas. Jazirah Arab terletak di benua Asia bagian barat daya pada persimpangan antara benua Asia dan Afrika yang dipisahkan oleh teluk dan juga laut. Wilayah utara berbatasan dengan lembah gurun Syria, sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia, sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tengah dan juga bagian tepi. Wilayah bagian tengah. Wilayah bagian tengah terdiri atas dataran-dataran tinggi dan gurun pasir yang membentang luas. Hujan jarang turun di wilayah ini, sehingga tanahnya tandus dan juga gersang. Yang kedua ialah wilayah bagian tepi. Wilayah Jazirah Arab bagian tepi lebih sering turun hujan, sehingga tanahnya lebih subur. Daerah yang lebih sering turun hujan adalah daerah Yaman dan juga Oman. Sebagian besar wilayah Jazirah Arab terdiri dari gurun atau padang pasir. Berikut ini beberapa gurun utama di Jazirah Arab. Yang pertama adalah gurun An-Nafud. Di gurun ini sering terjadi angin kencang yang tiba-tiba yang menyebabkan terbentuknya bukit pasir besar. Yang kedua adalah gurun Rub Al-Khali. Di gurun ini memiliki dataran yang keras, tandus, dan pasirnya bergelombang. Yang ketiga adalah gurun Harod. Gurun ini terletak di bagian timur Jazirah Arab. Daerah ini juga memiliki tanah yang tandus dan juga gersang. Sebagian besar penduduk di wilayah ini adalah kaum Badui. Mereka datang di musim hujan untuk menggembala ternak, dan di musim panas mereka pergi untuk mencari padang gembalaan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah gurun Arabian. Wilayah gurun ini tanahnya sangat tandus dan memiliki udara yang panas. Iklim di Jazirah Arab. Berdasarkan iklim yang terjadi, wilayah Jazirah Arab terbagi menjadi 3 bagian wilayah, antara lain 1. Hijaz. Di Hijaz terdapat 2 kota, yaitu Makkah dan juga Madinah. Yang selanjutnya adalah Tihammah. Daerah ini berupa gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Yang ketiga ada An-Najd. Daerah ini terdiri dari dataran tinggi. Yang selanjutnya kita akan membahas kota-kota di negara Arab yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah. Yang pertama adalah Mekah. Mekah merupakan kota suci bagi umat Islam di dunia. Di kota Mekah terdapat Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam ketika melaksanakan sholat. Makkah mendapat julukan Makkah Al-Mukarramah, yang berarti kota Makkah yang dimuliakan. Kota yang kedua ialah Madinah. Madinah merupakan kota suci kedua bagi umat Islam setelah kota Mekah. Di kota Madinah terdapat tempat-tempat bersejarah, antara lain Masjid Nabawi, Jabal Uhud, Masjid Quba, dan Handak atau yang disebut dengan Parit. Kota yang ketiga ialah Mina. Kota ini terletak sekitar 5 km dari kota Mekah. Di kota ini Nabi Ibrahim pernah diuji ketakwaannya oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Ketika hendak menyembelih Nabi Ismail, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Dari peristiwa ini, Allah memerintahkan umat muslim untuk berkurban setiap tahunnya pada bulan Dzulhijjah. Kota yang terakhir ialah Padang Arafah. Padang Arafah merupakan padang pasir yang sangat luas. Padang Arafah adalah tempat wukuf bagi umat Islam ketika melaksanakan ibadah haji. Wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sifat dan watak tidak terpuji bangsa Arab. Yang pertama, menyembah berhala, mengubur anak perempuan hidup-hidup, suka berfoya-foya, suka berjudi, minum khamr atau minuman keras, berperang antar suku hanya karena masalah sepele, percaya kepada peramal dan ahli nujum, yang terakhir adalah berzina. Selain itu, terdapat sifat dan watak terpuji bangsa Arab. Yang pertama, suka kerja keras, suka menghormati tamu, pemberani, suka menolong, dan memenuhi janji. Nah, itu tadi
kasih penjelasan dari kakak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi adik dan semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.